Halo, Wimits Farmasi D3 UKWMS Kampus Kota Madiun. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi mengenai enzim ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang karbohidrat, protein dan lemak ya. Sekarang kita bicarakan mengenai enzim yang merupakan sebagian adalah protein ya. Enzim adalah biomolekul yang mempercepat reaksi kimia ya. Biasanya enzim terdiri dari satu atau beberapa gugus polipeptida protein yang berfungsi sebagai katalis ya. Katalis itu senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi ya dalam suatu reaksi kimia. Nah, beberapa enzim itu mengkatalisis satu reaksi tertentu dan tidak dapat mengkatalisis yang lain ya, berarti dia bersifat spesifik. Saya ambil contoh misalkan dalam proses fermentasi yang melibatkan alkohol ya, senyawa 6 karbon glukosa itu diputus menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida ya. Pada proses ini memerlukan 12 tahap enzimatik ya, yang pada akhirnya nanti menghasilkan asetaldehid yang direduksi menjadi etanol melalui aksi enzim dehidrogenase ya. Nah, mekanisme paling sederhana yang menjelaskan tentang mekanisme enzim adalah mekanisme yang disampaikan oleh Michaelis-Menten ya. Mekanisme ini melibatkan suatu spesies reaksi ya, yang disebut substrat ya. Jadi substrat adalah suatu spesies reaksi ya, yang mengikatkan dirinya pada sisi aktif enzim ya. Jadi untuk katalisis ada suatu reaksi yang namanya substrat ya, dia akan mengikatkan pada sisi aktif dari enzim. Nah, hasilnya adalah terbentuk kompleks enzim substrat ya. Kompleks ini berurai menghasilkan spesies hasil reaksi ya, dan enzim semua. Nah, gambarannya seperti gambar yang di atas, yaitu adalah reaksi sederhana mengenai enzim. Jadi mekanisme 2 tahap dapat dituliskan seperti itu ya. Kemudian setiap tahap berlangsung bolak-balik ya, digambarkan dengan tanda panah rangkap ya. Jadi E plus S, E itu enzim, S itu substrat, membentuk ES yang bisa reversible, kemudian terjadi tahap katalisis membentuk suatu produk ya. Kemudian dan enzim yang hanya sebagai katalisis. Secara garis besar kerja enzim dapat dijelaskan dalam 3 tahap ya. Ini yang pertama, substrat atau S melekat pada enzim ya, disimbolkan dengan E, dengan ikatan non kovalen membentuk enzim substrat ya, enzim substrat atau ES ya. Tahapan kedua, enzim melakukan reaksi kimia pada substrat membentuk kompleks enzim produk ya, EP EP ya, E plus P tadi. Kemudian produk akan meninggalkan tapak aktif enzim dan enzim siap melakukan proses yang sama pada substrat yang baru. Jadi produk dilepaskan, kemudian enzim melakukan katalisis pada substrat yang baru. Nah, itu bisa dilihat di gambar yang bawah itu tadi ya. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat yang bereaksi untuk kemudian mempercepat proses reaksi. Lebih jelasnya sih, enzim bekerja dengan cara menurunkan energi keaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi, sehingga dengan menurunkan energi keaktifannya akan mempercepat jalannya suatu reaksi. Nah, sudah saya sebutkan di awal tadi, enzim bekerja secara spesifik ya. Kata lainnya, setiap enzim hanya dapat bekerja pada satu jenis senyawa atau reaksi kimia tertentu. Nah, kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nanti kita akan bahas satu-satu. Salah satunya adalah suhu, pH, kofaktor, dan inhibitor.
Tiap-tiap enzim itu memiliki suhu dan pH atau tingkat keasaman yang berbeda-beda, yang disebabkan karena strukturnya juga berbeda. Di luar suhu atau pH yang sesuai, enzim tidak akan bekerja secara optimal dan strukturnya akan mengalami kerusakan. Nah, karena di luar suhu dan pH yang tidak sesuai tadi, ini menyebabkan enzim kehilangan fungsinya sama sekali. Ya. Jadi, kerja enzim juga dipengaruhi oleh kofaktor dan inhibitor. Ya, selain suhu pH, ada juga kofaktor dan inhibitor. Nanti kita akan lihat satu-satu. Hampir ya semua reaksi di dalam tubuh makhluk hidup itu dikendalikan oleh enzim. Ya. Enzim itu ya senyawa-senyawa protein ya yang berperan sebagai biokatalisator. Kita akan lihat pelajari tentang enzim lebih mendalam lagi. Nah, enzim merupakan senyawa protein dengan berat molekul sekitar 10.000 sampai 2 juta ya, 2 juta Dalton. Dan sebagian besar enzim dalam molekul memiliki bagian-bagian yang bukan polipeptida atau bukan protein. Ya, itu yang disebut kofaktor tadi. Ya, kofaktor itu adalah bagian dari enzim yang bukan polipeptida. Sedangkan yang lainnya disebut apoenzim atau rantai polipeptida ya, yang mengandung protein itu namanya apoenzim. Dan keseluruhannya ya antara apoenzim dan kofaktor disebut dengan holoenzim. Kofaktor itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu koenzim, gugus prostetik, dan aktivator ion logam. Ya, ada 3 jenis. Sedangkan koenzim adalah senyawa non-protein yang terdialisa, termostabil, terikat secara longgar, dan reversibel. Ya. Kofaktor umumnya itu berupa vitamin dan turunannya ya, seperti contohnya vitamin B1, B2, B5 dan B6. Nah, dalam enzim sendiri kofaktor itu berperan sebagai pentransfer gugus kimia tertentu dari satu reaktan ke reaktan lainnya. Berbeda dengan katalisator non protein ya, contohnya seperti ion H+, OH atau ion logam lainnya, tiap-tiap enzim mengkatalisis sejumlah kecil reaksi, kerap kali hanya satu ya. Jadi enzim adalah katalisator reaksi spesifik karena semua reaksi biokimia perlu dikatalisis oleh enzim. Harus terdapat banyak jenis enzim dalam tubuh kita karena bekerja yang sifatnya spesifik sehingga sangat banyak enzim yang ada di tubuh makhluk hidup. Sebenarnya untuk hampir setiap senyawa organik terdapat satu enzim pada beberapa organisme hidup yang mampu bereaksi dengan dan mengkatalisis beberapa perubahan kimia. Kalau dulu ya aktivitas katalitik enzim diduga hanya diperlihatkan oleh sel-sel utuh ya, makanya dinamakan enzim ya. Enzim itu dari asal katanya en dan zime ya, en dan zy artinya dalam ragi, makanya dinamakan enzim. Enzim itu sebagian besar dapat diekstraksi dari sel tanpa kehilangan aktivitas biologiknya atau aktivitas katalitnya. Oleh sebab itu enzim dapat diselidiki di luar sel hidup. Nah, ekstrak yang mengandung enzim dipakai dalam penyelidikan reaksi-reaksi metabolik dan pengaturannya. Struktur dan mekanisme kerja enzim sebagai katalisator industri ya pada sintetis senyawa-senyawa biologis aktif seperti hormon dan obat-obatan. Selain itu, karena kadar enzim serum manusia pada keadaan patologik tertentu dapat mengalami perubahan yang nyata,
Ya, pemeriksaan kadar enzim serum merupakan suatu alat diagnosis yang penting bagi dokter ya. Makanya biasanya untuk diagnosa tertentu itu menggunakan enzim ya. Eh, beberapa sifat dari enzim ya, saya tuliskan adalah kespesifikan enzim ya. Dibedakan itu ada dua, yaitu kespesifikan optik dan kespesifikan gugus. Untuk kespesifikan optik ya, pengecualian untuk epimerase atau rasemase yang saling mengubah isomer-isomer optik ya. Kecuali itu, enzim umumnya bisa menunjukkan kespesifikan optik absolut untuk paling sedikit sebagian dari molekul substrat. Misalnya maltase ya, dapat mengkatalisa hidrolisa alfa glukosida tetapi tidak bekerja pada beta glukosida ya. Contoh yang lain, enzim yang bekerja pada D karbohidrat tidak dapat mengkatalisa L karbohidrat. Begitu pula dengan enzim yang mengkatalisa asam L amino tidak dapat mengkatalisa asam D amino ya. Kespesifikan optik dapat meluas ke suatu bagian molekul substrat atau ke substrat keseluruhannya. Nah, glikosidase merupakan contoh dari dua hal ekstrim ini tadi ya. Enzim-enzim ini mengkatalisa hidrolisis ikatan glikosida antara gula dan alkohol ya. Sangat spesifik untuk bagian gula dan untuk ikatan alfa atau beta ya, tetapi relatif non spesifik untuk bagian alkoholnya atau glikogennya ya. Jadi bekerjanya itu berdasarkan kespesifikan optik ya. Yang kedua itu adalah kespesifikan gugus ya. Suatu enzim hanya dapat bekerja terhadap gugus yang khas. Contohnya glikosidase terhadap gugus alkohol, pepsin dan tripsin terhadap ikatan peptida, sedangkan esterase terhadap gugus alkohol. Ikatan ester ya, esterase namanya, ester bukan gugus alkohol. Akan tetapi dalam pembatasan sejumlah besar substrat dapat diolah ya. Misalnya pengurangan jumlah enzim pencernaan yang mungkin sebaliknya dibutuhkan. Enzim-enzim tertentu menunjukkan kespesifikan gugus yang lebih tinggi. Contohnya kamotripsin ya, terutama menghidrolisa ikatan peptida di mana gugus karboksilnya berasal dari asam-asam amino, fenilalanin, tirosin dan triptofan. Contohnya lain ya, karboksi peptidase dan asam amino peptidase itu memecah asam amino masing-masing dari ujung karboksil atau bagian amino rantai polipeptida. Oke. Nomenklatur ya atau penulisan enzim biasanya mempunyai akhiran ase ya. Di depan ase digunakan nama substrat di mana enzim itu bekerja atau nama reaksi yang dikatalisis. Misalnya ya selulase, dehidrogenase, urease dan lain-lainnya. Tapi pedoman pemberian nama itu tidak selalu digunakan ya. Hal itu disebabkan nama tersebut ya, penamaan tersebut digunakan ada beberapa enzim yang sudah ditemukan ya dan diberi nama sebelum pedoman pemberian nama ini digunakan ya, misalnya pepsin, tripsin ya dan lain sebagainya. Dan terakhir dalam daftar istilah kimia organik akhiran ase diganti dengan asa ya. Jadi penulisannya jadi asa. Nah, kita akan melihat struktur dari enzim ya.
Pada mulanya enzim dianggap hanya terdiri dari protein ya, dan memang ada enzim yang hanya tersusun dari protein saja, misalnya pepsin dan tripsin ya. Tetapi ada juga enzim-enzim yang selain protein itu memerlukan komponen selain protein. Nah, komponen lain itu dinamakan kofaktor. Nah, koenzim dapat merupakan ion logam atau metal ataupun molekul organik yang dinamakan koenzim ya. Kofaktor tadi itu bisa merupakan ion logam atau metal ya, maupun molekul organik yang dinamakan koenzim. Nah, gabungan antara bagian protein enzim atau apoenzim dengan kofaktor dinamakan holoenzim. Nah, sedangkan enzim yang memerlukan ion logam sebagai kofaktornya dinamakan metaloenzim ya. Ion logam ini fungsinya sebagai pusat katalis primer ya, atau menjadi tempat untuk mengikat substrat dan sebagai stabilisator supaya enzim tetap aktif ya. Makanya dibutuhkan beberapa enzim membutuhkan kofaktor yang dari ion logam ya, dinamakan metaloenzim. Di bawah itu ada bagan ya, beberapa enzim yang mengandung ion logam sebagai kofaktornya. Itu sudah ada contohnya beberapa. Misalnya kofaktor zinc ya, ada karbonat anhidrase, karboksipeptidase ya. Berikutnya kita akan melihat aktivitas enzim ya. Enzim dapat mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasinya. Enzim tersebut akan bergabung sementara dengan reaktan sehingga mencapai keadaan transisi dengan energi aktivasi yang lebih rendah daripada energi aktivasi yang diperlukan untuk mencapai keadaan transisi tanpa bantuan katalisator atau enzim ya. Jadi aktivitasnya suatu enzim adalah sebagai katalisator yang mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasinya yang diperlukan dalam suatu reaksi kimia. Berikutnya kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi enzim ya. Yang pertama adalah pengaruh suhu. Suhu rendah yang mendekati titik beku biasanya tidak merusak enzim ya. Pada suhu di mana enzim masih aktif, kenaikan suhu sebanyak 10 derajat itu menyebabkan keaktifan menjadi 2 kali lebih besar. Pada suhu optimum reaksi, yaitu optimum pada itu ya, kurva yang paling atas, reaksi berlangsung sangat paling cepat ya. Bila suhu dinaikkan terus, maka jumlah enzim yang aktif akan berkurang karena mengalami denaturasi ya. Ingat ya, protein itu bisa mengalami denaturasi. Enzim di dalam tubuh manusia memiliki suhu optimum sekitar 37 derajat Celcius. Enzim organisme mikro yang hidup dalam lingkungan dengan suhu tinggi mempunyai suhu optimum yang tinggi. Nah, sebagian besar enzim menjadi tidak aktif pada pemanasan sampai kurang lebih 60 derajat Celcius ya, karena ya proses denaturasi tadi ya. Dalam beberapa keadaan jika pemanasan dihentikan dan enzim didinginkan, aktivitasnya akan kembali pulih. Nah, hal ini disebabkan oleh proses denaturasi yang masih reversible, ya, jadi bisa kembali lagi. pH dan zat-zat pelindung dalam mengubah denaturasi pada pemanasan. Ya, itu grafik pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi enzim. Berikutnya adalah pengaruh pH. Bila aktivitas enzim diukur pada pH yang berlainan, maka sebagian besar enzim di dalam tubuh akan menunjukkan aktivitas optimum antara pH 5 sampai 9, kecuali beberapa enzim misalnya pepsin ya. Pepsin itu pH optimumnya 2 karena di lambung. Hal ini disebabkan karena yang pertama, pada pH rendah atau tinggi enzim akan mengalami denaturasi. Yang kedua, alasan yang kedua adalah pada pH rendah atau tinggi enzim maupun substrat dapat mengalami perubahan muatan listrik ya, dengan akibat perubahan aktivitas enzim. Nah, itu suatu reaksi ya. Misalnya suatu enzim dapat bekerja atau berjalan bila enzim tadi bermuatan negatif. Ini contohnya ya.
itu ENZ min, dan substratnya bermuatan positif atau SH plus menghasilkan enzim substrat ya. Itu bila idealnya. Nah, bila pada suasana asam atau pH rendah, enzim yang bermuatan negatif tadi akan bereaksi dengan ion H+, sehingga enzim yang menjadi enzim yang tidak bermuatan, sehingga tidak terjadi aktivitas tadi ya. Demikian pula pada pH tinggi, SH+ itu yang dapat bereaksi dengan enzim akan berkurang ya jumlahnya, karena tadi pada pada pH tinggi itu akan mempengaruhi SH yang bermuatan positif atau substratnya, berpengaruh di substratnya ya. Contoh pada gambar di sebelah kanan ya, pengaruh pH terhadap kecepatan reaksi enzim. Kemudian pengaruh konsentrasi enzim ya, kecepatan reaksi enzim itu berbanding lurus ya dengan konsentrasi enzim. Makin besar jumlah enzim, makin cepat reaksinya ya. Itu seperti pada diagram. Makin banyak enzim terbentuk, makin cepat reaksinya. Ini terjadi sampai batas tertentu saja. Kemudian pengaruh konsentrasi substrat. Bila konsentrasi substrat itu bertambah sedangkan keadaan lainnya tetap ya, kecepatan reaksi juga akan meningkat pada suatu batas maksimum konsentrasi. Jadi ada titik jenuhnya. Pada titik maksimum ini enzim mengalami jenuh dengan substrat. Seperti pada gambar itu ya. Pada titik C ya, semua enzim telah bereaksi dengan substrat, sehingga penambahan substrat tidak akan menambah kecepatan reaksi kimia karena tidak ada lagi enzim bebas. Nah, pada titik B Anda perhatikan kecepatan reaksi tepat setengah kecepatan maksimum. Ya, maksimumnya itu paling atas itu tadi, mengalami jenuh ya. Konsentrasi substrat yang menghasilkan setengah kecepatan maksimum dinamakan harga Km atau konstanta Michaelis ya. Kemudian yang kelima adalah zat penghambat atau inhibitor ya, yaitu molekul atau ion yang dapat menghambat reaksi pembentukan kompleks enzim substrat. Hambatan ini dilakukan ada dua ya caranya ya, namanya hambatan tidak reversibel dan hambatan reversibel. Nah, untuk hambatan reversibel ada dua ya, hambatan bersaing dan hambatan tidak bersaing. Untuk hambatan bersaing disebabkan karena ada molekul yang mirip substrat ya, yang dapat pula membentuk kompleks dengan enzim tadi ya, sehingga membentuk kompleks enzim inhibitor seperti gambar di bawah itu ya, tidak terbentuk reaksi, sehingga terjadi persaingan antara inhibitor dengan substrat terhadap bagian aktif dari suatu enzim ya. Nah, dengan adanya inhibitor tadi terjadi kompetisi sehingga kecepatan reaksinya akan berkurang. Kemudian ada juga hambatan yang tidak bersaing atau non-competitive inhibition ya. Tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi substrat dan inhibitor yang melakukannya. Dalam hal ini inhibitor dapat bergabung dengan enzim di luar bagian aktifnya. Nah, itu gambarnya ya. Dia tidak menghambat penggabungan enzim dan substrat, tapi ketika sudah terbentuk enzim dan substrat dia masuk ke sisi yang lain dari enzim ya, sehingga sehingga menurunkan kecepatan reaksinya. Itu namanya hambatan tidak bersaing.
Kemudian untuk hambatan yang tidak reversibel dapat terjadi karena inhibitor bereaksi dengan reversibel pada bagian tertentu enzim sehingga mengakibatkan berubahnya konform atau bentuk dari enzim. Nah, perubahan enzim tersebut akan mengurangi aktivitas katalitik dari enzim tersebut. Reaksi ini berlangsung tidak reversibel sehingga menghasilkan produk reaksi yang sempurna. Ya. Kemudian hambatan allosterik ini salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan aktivitasnya. Ya. Hambatan yang terjadi pada enzim allosterik dinamakan hambatan allosterik. Sedangkan inhibitor yang menghambat dinamakan inhibitor allosterik. Kalau nggak salah pada pertemuan sebelumnya saya sempat membahas tentang ini ya, hambatan allosterik. Inhibitor atau penghambat kompetitif ya, produk sebagai zat inhibitor berkompetisi dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Dapat diatasi dengan menambahkan konsentrasi substrat. Kemudian ada juga hambatan allosterik yang non kompetitif ya. Produk sebagai zat inhibitor berikatan pada bagian enzim selain sisi aktif enzim yang disebut sisi allosterik tadi ya, hampir sama dengan yang hambatan reversibel tadi ya. Cuma dia berikatan pada ini sisi aktif enzim sehingga sisi aktifnya itu berubah ya, sehingga substratnya itu tidak bisa berikatan dengan enzim. Kemudian ada juga pengaruh faktor lain ya. Contohnya adalah pengocokan ya, penyinaran ultraviolet, sinar X, sinar gamma, sinar beta ya, itu mempengaruhi kecepatan enzim. Pengaruhnya disebabkan adanya oksidasi oleh peroksida pada proses penyinaran. Selain itu kerja enzim juga dipengaruhi oleh adanya inhibitor seperti obat-obatan dan lain sebagainya. Berikutnya ada kita bahas sedikit mengenai klasifikasi dan tata nama enzim. Nah, kenapa harus diklasifikasi ya? Yaitu untuk menekan hubungan ya dan persamaan dengan cara yang tepat dan singkat, yaitu fungsi klasifikasi. Sebelumnya sudah saya di slide sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya mengenai penamaan tadi ya, ase dan lain sebagainya. Nah, gambaran umumnya untuk IUB ya, International Union of Biochemistry, klasifikasi enzim antara lain yaitu reaksi-reaksi atau enzim-enzim mengatakan dibagi dalam 6 kelas utama, masing-masing kelas dengan 4 sampai 13 subkelas. Nah, 6 kelas utama ini tersusun di nanti ya saya jelaskan di pertemuan berikutnya dengan beberapa contoh subkelas yang penting. Nama yang terdapat dalam kurungan adalah nama biasa yang lebih dikenal. Kemudian yang kedua, nama enzim mempunyai 2 bagian. Yang pertama adalah nama substrat dan nama substrat atau substrat ya. Kemudian yang kedua diakhiri dengan ase, menunjukkan jenis reaksi yang dikatalisis. Akhiran ase tidak lagi tercantum langsung pada nama substrat. Yang ketiga, keterangan tambahan ya, bila diperlukan untuk menjelaskan sifat reaksi dapat diikuti kata atau kalimat yang diberi tanda kurung. Misalnya, enzim mengkatalisis L-malat ya, plus NAD plus pirufat plus CO2 dan NADH plus H dikenal dengan nama enzim malat. Nah, nama penulisannya adalah 137 L-malat atau NAD oksidoreduktase. Yang sering terkenal adalah namanya dekarboksilase. Kemudian berikutnya yang keempat, masing-masing enzim mempunyai nomor kode sistemik ya.
Nomor ini menunjukkan jenis reaksi sebagai kelas untuk digit pertama, subkelas untuk digit kedua, dan subkelas lagi untuk digit ketiga, dan digit keempat adalah untuk nama enzim tertentu ya. Misalnya EC2711 menyatakan kelas 2 yaitu transferase, subkelas 7 yaitu pemindahan fosfat, subkelas 1 suatu alkohol yang berfungsi sebagai akseptor fosfat ya. Kemudian digit terakhir menyatakan enzim heksokinase atau ATP atau deheksosa 6 fosfotransferase. Itu suatu enzim yang mengkatalisis pemindahan fosfat dari ATP ke gugus hidroksil pada karbon 6 glikosa. Oke, demikian untuk pertemuan enzim part pertama ini. Nanti di part berikutnya akan saya jelaskan mengenai kelas-kelasnya dari enzim. Semoga video ini bermanfaat buat mahasiswa. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.